Lalu selanjutnya ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini zakatnya bisa dengan uang atau pada barang dagangannya. Menurut pendapat jumhur, bisa dengan nilai barang atau uang. Lalu menurut pendapat Hanafi, bisa dengan memilih nilai barang atau dagangannya itu sendiri. Besaran zakat, nisabnya ini berpedoman pada emas 85 gram atau sekitar 78,5 juta yang dihitung dari modal ditambah laba. Lalu kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5% dari hasil hitung modal ditambah laba. Lalu ada perhitungan zakat barang dagangan. Jadi cara menghitungnya ini, nilai barang dagangan ditambah uang dagang yang ada, ditambah piutang yang diharapkan, lalu dikurangi utang yang jatuh tempo. Selanjutnya ada saham dan surat berharga. Kadar zakatnya ini sekitar 2,5% dari harga saham yang ada di pasar, lalu ditambah dengan keuntungannya dan dikurangi kebutuhan pokok si pemiliknya. Lalu, zakat saham dan surat berharga ini dapat juga dilakukan oleh perusahaan. Lalu, ada zakat sertifikat deposito. Ada dua pendapat. Yang pertama ini menurut pendapat mazhab Maliki dan Hanafi, yaitu zakat sertifikat deposito bisa dilakukan sekali saja ketika mengambil dan sudah melewati masa 1 tahun lebih, seperti hutang yang dikeluarkan zakatnya sekali saja. Lalu untuk pendapat jumhur itu bisa dilakukan setiap tahun jika sudah mencapai 1 nisab dari masa tersebut. Lalu ada zakat perusahaan, perdagangan, industri, dan jasa, meliputi semua jenis sektor usaha. Untuk industri ini ada seperti pabrik semen, pupuk, dan sebagainya. Lalu ada usaha perhotelan, hiburan, restoran, dan sebagainya. Ada usaha perdagangan ekspor, kontraktor, real estate, percetakan, pasar swalayan, dan sebagainya. Lalu ada usaha jasa seperti dokter, konsultan, notaris, komisaris, travel bureau, salon transportasi, pergudangan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ini ada usaha perkebunan, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Lalu ada zakat uang. Nah, zakat uang ini berpedoman pada nisab emas dan perak. Kadar zakatnya ini sekitar 2,5%. Jadi misalnya kalian punya uang 100 juta. Nah, kalian ini wajib zakat karena uang kalian ini sudah mencapai nisab emas, yaitu sekitar 78,5 juta. Nah, tapi jika pendapatan kalian dalam setahun itu hanya 70 juta, kalian tidak wajib bayar zakat karena uang atau harta kalian ini belum mencapai nisab emas tersebut. Dan jangan lupa pendapatan uang setahunnya ini dikalikan dengan 2,5%. Lalu ada zakat pertanian. Qala Allah Ta'ala wa atu haqqahu yauma hasadih, itu di surat Al-An'am ayat 141. Lalu selanjutnya ini ada hasil pertanian dan ada dasar hukumnya, yang artinya makalah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Itu di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 141. Lalu ada batasan zakat pertanian. Nah, nisab untuk zakat pertanian ini seharga 750 kg beras atau sekitar 930 liter beras. Kadar zakatnya ini sekitar 5% jika airnya sulit dan 10% jika airnya ini mudah. Lalu untuk hasil tanaman lain seperti tanaman hias, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain, nilainya sama atau lebih besar dari 750 kg beras atau 1.350 kg gabah